Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini akan mendesain, yaitu adalah rangkaian kontrol tentang inkubator telur ya. Langsung kita buka file Eagle-nya ya. Kemudian kita pilih file, new, kemudian pilih skematik dulu, karena kita ingin merancang dari skematik dulu. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengambil komponen simbol add ini ya, kita klik. Nah, setelah masuk, kita bisa ambil komponen yang pertama kita gunakan, resistor dulu di RCL ya. Kita ngarah ke RCL. Nah, ini kita pakai yang R Eropa ini. Dan kita pilih yang ukuran 27/10 ya. Kita ambil 4 dulu ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan ambil lagi untuk supply ya. Kita ke S, nah kita pakai supply 1, kita ambil tegangan 5 volt, simbolnya seperti ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita ambil lagi tegangan ground ya. Kita masukkan di sini saja, kita letakkan di bawah dulu. Kemudian kita ambil switch ya. Switch, kita pilih switch yang omron, yang kaki 4. Nah, yang atas ini ya. Kita letakkan di sini dulu. Nah, kita mendesain tombolnya dulu. Oke, kita kerjakan. Kita pilih yang net ya, jaring. Kemudian kita sambungkan. Kita perbesar dengan mengeklik scroll pada mouse itu ke arah depan. Kita sambung dulu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengopi komponen switch-nya. Kita pilih copy yang ini ya. Kemudian kita gandakan saja. Nah, seperti itu. Kita kemudian bisa merangkainya seperti langkah pertama. Nah, kemudian kita bisa hubungkan ini ke ground langsung ya. Nah, kemudian ini kita hubungkan. Nah, ini kita hapus biar rapi. Kita ulangi lagi langkahnya sama ya. Nah, kita tarik agar ukurannya sesuai. Nah, udah rapi ya. Kemudian ini kita satukan ke tegangan VCC. Nah, untuk menarik netnya ini kita klik kiri, kemudian ketika sampai di tujuan kita klik kiri lagi. Jangan lupa kita save dulu ya, Ctrl S. Nah, ini akan otomatis akan ditempatkan dalam folder sesuai dengan yang kita inginkan. Kita taruh saja nanti di D ya, atau di D tidak apa-apa. Kita buat folder ya, new folder di atas, kita klik. Dan ini kita buat judul inkubator gitu ya, telur. Nah, kita open, kita save. Untitled-nya kita kasih judul inkubator. Nah, project ini sudah kita save ya. Jangan lupa ketika setiap kita menambahkan atau mengedit sesuatu pada Eagle-nya,
kita save ya, supaya apa yang kita buat tersimpan. Kemudian ini kita kasih net lagi ya di sini. Klik kiri, kemudian klik kiri lagi untuk memutuskan netnya. Semuanya sama. Nah, kemudian kita kasih klik kanan pada net tadi. Kemudian kita beri label. Nah, ini kita klik kiri, label. Nah, labelnya ini nanti akan terhubung pada mikronya. Kita klik kanan, kemudian kita beri nama ini S1 atau switch 1. Kemudian ini sama, klik kanan lagi, pilih nama S2, diurutkan sampai S4. Nah, ini sudah rangkaian switch sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke library ya. Nah, ini library kita klik karena kita belum mempunyai Arduino. Kita gunakan, kita pilih use. Nah, kita arahkan ke library-nya ya. Ini cara memasukkan komponen ya, library komponen dalam Eagle. Nah, ini Pak Budi sudah memasukkan, sudah mendownload library ya, yaitu ada Adafruit ya. Ini untuk Arduino-nya kita open dulu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk nanti SSR-nya, kita gunakan use lagi. Kemudian kita klik lib di foldernya, kita masukkan lagi yang Omron, yang SSR, Solid State Relay. Nah, nanti filenya ini akan saya share ke kelas kalian ya. Ini kita open. Nah, setelah itu kita klik library, kemudian update all. Supaya yang kita tambahkan nanti masuk. Kita bisa masuk lagi ke komponen untuk mengecek apakah komponen yang library komponen yang sudah kita gunakan tadi terbaca. Nah, kita ke atas ada fruit ya, ini ternyata sudah masuk, ada fruitnya. Kemudian kita klik bagian Arduino-nya untuk memilih Arduino. Nah, kita gunakan Arduino-nya yang Arduino Uno. Arduino Uno. Nah, kita ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Kita minimize dengan cara minimize layar itu kita tarik scrollnya ke arah bawah atau mundur. Nah, kita tempatkan di sini Arduino-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mendesain, akan menggambar rangkaian I2C untuk LCD ya. I2C LCD kita ambil dulu pin head namanya ya. Itu konektor untuk menghubungkan, karena nanti LCD-nya tidak nempel ke PCB, ada kabelnya, maka kita gunakan kabel sebagai penghubungnya, dan perantaranya adalah menggunakan konektor. Kita pilih yang 4 ya, 4 kaki pinhead nih. Nah, kemudian kita bisa rotasi seperti ini ya. Untuk rotasi kita klik kanan komponen. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa scroll lagi. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa tempatkan seperti ini. Nah, kita rotasi seperti ini. Kita kasih 13-nya di pin 1. Kemudian 12-nya di pin 2. Kemudian VCC di pin 3. Nah, untuk ambil VCC kita copy saja di sini. Kita klik copy-nya ini. Kita copy di sini. Kemudian kita rotasi, kita kasih pin 3 sini. Kita hubungkan dengan net. Oke, kemudian kita ambil ground 1 ya.
Nah, kita hubungkan juga dengan kaki komponennya. Nah, kemudian ini adalah bagian jumper untuk konektor untuk LCD itu sih ya. Kita klik kanan, kita beri label di sini. Nah, labelnya bisa kita edit namanya. Untuk pin 13 kita kasih SCL. Kemudian untuk pin 12 kita pilih SDA. Oke, sudah. Kita sudah menyelesaikan yang bagian kedua yaitu adalah itu sih. Kemudian kita masuk ke sensor. Kita menggunakan sensornya juga menggunakan konektor ya. Jadi sensor tidak nempel ke PCB, tapi ada kabel terus masuk ke dalam box inkubatornya. Sehingga kita membutuhkan pin header atau konektor. Nah, pin headernya kita taruh di sini. Di sini juga boleh. Oke. Stop. Kemudian kita kasih pin 3. Ini sebagai supply, kita copy dari sininya. Pin 3, pin 1 ground. Kemudian pin 2 masuk ke dalam data. Nah, ini kita kasih sini. Kemudian kita putus sampai di situ ya. Kita hubungkan lewat point to point ya, nama. Kita kasih label di sini. Labelnya kita kasih nama DHT22 atau sensor nanti yang akan kita gunakan tipenya adalah DHT22. Nah, DHT22 ini kita hubungkan kepada pin 2 ini, D2 ini. Nah, kita klik net lagi. Nah, oke, kemudian kita kasih label di sini, kita edit nama labelnya supaya terhubung. Kita harus memberikan nama yang sama pada pin tersebut, yaitu DHT22. Oke. Nah, connect. Nah, ini artinya pin yang belum ada namanya di D2 tadi, netnya akan terhubung dengan D22. Ini sudah terhubung sama sini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke kita kasih sambungkan VCC dulu ya. Sambungkan VCC ke bagian ini 5 voltnya. Kita pindahkan, kita tarik ke tengah dulu. Nah, untuk blok tadi ini ya, kotak. Kemudian kita pilih move ya. Kemudian klik kanan, move group. Nah, oke. Setelah itu kita sambungkan dulu. Nah, kita copy lagi bagian ini, supply-nya. Kita hubungkan sama 5 volt. Oke, kemudian kita copy ground-nya sini. Ya. Hubungkan ke sini. Nah. Oke, tadi sudah ya ground-nya. Nah, kita menyelesaikan pekerjaan yang pertama tadi ya, ini ya, S1, S2, S3, S4. Itu kita akan hubungkan dengan Arduino-nya ya. Kita hubungkan mulai dari D4 ini ya. Kita dihubungkan mulai D4, kita klik net. Segini saja. Tarik, klik kiri, kemudian lepaskan 2 kali, klik kiri. Oke. Kemudian seperti langkah yang sama, kita kasih nama label dulu. Sebelum kita ganti labelnya nanti dengan nama yang sesuai. Kita kasih nama S1. Kita oke. Kita kasih nama S2. Yes lagi. Kita kasih nama S4 yang ini. Nah, kita klik yang ini S3-nya. Beri nama S3. Nah, sudah terhubung semua ini artinya. Ini ke sini sudah terhubung semua.
Oke, kita juga karena kita nanti regulatornya juga menggunakan kabel, artinya dengan konektor, kita ambil konektor lagi, ya, yang ini, yang isi 2. Kemudian kita masukkan di sini saja, ya. Oke. Itu bisa kita copy ya. Yang ini kita kopikan komponennya, ground ini ke JP3. Nih, ground, kemudian yang satunya adalah VCC. Jadi nanti kita jumpernya dari sini ada kabel masuk ke bagian regulator, nyambung melalui kabel, sehingga kita butuh konektor. Oke, bagian itu sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian untuk mengontrol outputan, ya. Berarti kita merancang interface untuk outputan. Nah, interface-nya saya menggunakan di sini Pak Budi nanti akan merancang menggunakan solid state relay, ya. Kita masuk ke solid state relay dengan mereknya Omron G3MB. Nah, ini G3MB 202P ini ya. Nah, kita ambil satu di sini dulu ya. Ini taruh di sini dulu. Stop. Kita pindah di sini ya. Ini kita geser ke bawah. Move group ya. Geser ke samping. Ini kita tarik ke bawah sini. Move group. Nah. Oke, di sini saja. Kemudian bagian 3 ini akan terhubung pada pin ya. Pin pada Arduino ya. Kita masukkan ke D9 dan D10. Oke. Ini kita kasih wire dulu, net dulu. Nah, kita kasih label dan kita ubah namanya menjadi hit 1. Kemudian kita kasih nama yang kedua hit 2. Nah, kemudian yang kaki 4-nya kita kasih ground ya. Di ini. Oke. Sudah terdesain ya untuk bagian yang terhubung pada input. Sekarang kita masuk ke yang bagian output. Karena ini nanti berhubungan dengan langsung dengan outputannya, harus ada konektor. Nah, kita ngambil konektor lagi, tetapi bukan konektor pinhead, tetapi konektor yang lebih besar ya. Karena ukuran kabelnya nanti yang kita gunakan ukurannya lebih besar. Kita masuk ke Conwago. Nah, yang ini ya, Conwago ini kita masuk yang kasih ke 6 ya, yang isi 6. Kita rotasi, klik kanan. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian kita akan menghubungkannya. Nah, ini kita hubungkan ke kaki. Sebentar. Ini kita hubungkan ke kaki 2 dulu. Ya, yang urutan nomor X14 dan yang X11. Nah, kemudian untuk fasenya atau listrik fase ini bisa kita masukkan lewat sini. Nah, dan ini masuk ke sini. Nah, gitu ya. Ini simpangan ini tidak terhubung ya. Kalau tidak ada titiknya berarti dia tidak terhubung. Kemudian
Netralnya kita sambung jadi satu. Ini netral ya. Nah, dan kita kasih nama netnya. Kita beri label dulu aja. Label. Ini juga label. Kasih label. Tarik sini aja labelnya. Label tarik sini. Sorry. Tarik agak panjang. Biar tidak tumpuk tulisannya. Nah. Kita ganti nama yang atas menjadi fase dulu. Oke, kemudian yang 3 tadi, yang terhubung ini, netralnya, kita kasih nama netral. Oke, netral, sudah. Kemudian yang ini kita kasih nama out1. Out1, ini out2, yang bawah. Out2. Oke, kemudian yang ini kita kasih nama netral juga. Tarik label di sini ya, netral juga. Ini juga netral. Jadi nanti outnya ini sama ini sama ini. Listrik masuk fase sini, fase input ya, sama netralnya. Nanti switch-nya melalui ini ya. Jadi ini fase akan di switch oleh ini. SSR keluarnya sini. Sama untuk sini di switch masuk sini, switch-nya sini, ini netralnya. Oke, bagian yang berhubungan dengan pengaturan output sudah kita rancang. Kita dekatkan saja. Klik kanan, kita pilih yang ini untuk move group. Kita letakkan di atas. Oke, kita sambungkan ke alamat inputannya tadi ke hit 1 dan 2 ya. Hit 1 ke D9. Ya, D9. Atasnya juga sama. Kita kasih label. Kita ubah namanya untuk hit 1. Yang kedua, namanya adalah hit 2. Oke. Nah, selanjutnya kita karena nanti ada motor untuk membolak-balik raknya, kita juga membutuhkan rangkaian untuk mengatur bolak-balik raknya tadi ya. Kita ambil saja komponennya. Ini rangkaian yang terakhir. Kita ambil RCL-nya, kita tidak usah, kita ngopi saja nanti RCL-nya. Kita ambil optocoupler. Nah, optocoupler ini adalah rangkaian isolasi ya. Isolasi memisahkan tegangan tinggi dan rendah. Kita kasih di sini saja. Tidak apa-apa di sini dulu. Kemudian kita ambil relay. Nah, kita ambil relay. Kita pilih dulu ya. Nah, ini ya. GL ini ya. G5L. Kita ambil itu dulu di sini. Kemudian kita perlu mengambil LED sama diode. Kita ambil diodanya dulu.
Kita tempatkan satu dulu di sini ya. Kemudian LED. Kita ambil LED. Nah, kita pakai yang 3 mili aja ya. LED. Terus masuk ke LED lagi. 3 mili. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Kita taruh di space yang agak lebar. Kita move aja. Sini. Taruh sini. Saya Pak Budi cenderung enak di kanan ya desainnya ya. Nggak tahu mungkin karena kebiasaan. Kita letakkan dulu di situ itu nih bagian inputnya. Kita rancang dulu yang ini. Oke. Kemudian kita ambil transistor. Transistor NPN sebagai saklar. Nah, kita ambil yang tipe BD 139. Oke, ini ya. Kita ambil satu. Bawah. Kasihkan bawah. Kemudian kita copy R-nya dari sini saja. Copy R dari sini. Copy lagi 5 volt dari sini. Terus kita butuh konektor lagi ya. Kita masuk ke konektor wagu. Tetapi yang isi 2. Konektor wagu yang isi 2. Kita letakkan di sini dulu. Kita rotasi. Oke, kita susun dulu yang ini. Kita naikkan dulu. Oke, kita susun. Nah, ini kita kasihkan LED juga. Kita kasih label. Kita namai CW atau clockwise, searah jarum jam. Kemudian ini rangkaian relaynya kita tarik di atas. Nah, seperti ini ya. Kita ambil ground. Kita copy saja groundnya dari sini. Nah, kemudian kita sambungkan yang ini ya. Yang ini masuk ke konektor. Jadi kita nanti motor ini nanti drivernya bisa membolak-balik rangkaian AC-nya. Motor tegangan AC-nya. Oke. Yang ini kita kasih, kita net dulu. Nah, kita kasih label. Nah, ini kita namai
fase. Oke, ini netral. Oke, yes. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita butuh rangkaian ini satu lagi. Kita blok, kemudian kita copy group. Nah, oke. Ini kita hapus ya. Kemudian kita rotasi saja. Klik kanan, pilih klik kita rotasi ya. Kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, kita taruh di tengah-tengah biar bagus. Oke, yang atas masuk ke atas. Kemudian kita kasih rangkaian, ya ini kita rubah dulu. Ini kita kasih nama CCW. Oke. CCW berarti counter clockwise. CCW-nya bisa kita hubungkan ke pin 11 atau 11 dan 8 ya. Ya, kita hubungkan ke pin 11 dan 8 yang masih tersisa. Kita kasih label. Kita edit nama labelnya. Yang 8 CCW, CW saja dulu. Kemudian yang pin 11 CCW. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita kasih rangkaian snubber proteksi ya. Nah, karena rangkaian relay itu kalau dia ngontak itu akan menimbulkan percikan tegangan ya, yang dapat mengganggu kinerja dari Arduino-nya. Kita masuk RCL, kita ambil R yang ukuran besar ya. Kita ambil yang ini ya, 44. Yang ukurannya 15 mili. Kita hubungkan di sini. Kita copy 4 kali. Kemudian kita ambil C-nya. C yang non polar. EU. C-nya yang SAR. Yang ini aja ya, 18,3 mili ini. Kita kopikan 4 lagi. Oke, bisa kita sambungkan. Karena beban kita beban motor yang induktif ya, maka kita perlu rangkaian snubber ini untuk menghindari gangguan pada mikro ketika rangkaian tadi bekerja. Ini rangkaiannya sudah selesai semua kita buat. Untuk sesi 1 ini kita buat
skematiknya dulu ya. Videonya nanti yang untuk desain PCB saya potong di bagian kedua supaya tidak memakan waktu yang lama. Kita cek dulu. Ini untuk konektornya sudah. Konektor input DHT sudah, input power supply sudah, input LCD sudah, tombol inputan sudah. Ini untuk kontrol bolam lampunya untuk pemanas sudah. Kemudian untuk motor putar kanan dan putar kirinya juga sudah. Nama komponen yang belum ya. Kita klik nama komponennya, kita beri nama, kita beli value ya. Value. Nih, kita kasih 10K. Ini juga 10K. Ini juga 10K. Ini juga 10K. Kita beri nama komponen resistornya dulu aja semua. Ini kita kasih 1K saja. 1K. Untuk ini R7 kita kasih 100 ohm ya. Ini R 3/4 watt ya. 100 ohm. Kemudian ini sudah, ini sudah. Nah, ini kapasitornya yang belum. Ini kita kasih nilai 684J 250 volt. Kita copy aja nanti ya. Oke. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Oke. Udah semua ya. Komponennya sudah. Pemberian nama juga sudah. Pemberian nilai sudah. Jadi proses desainer skematiknya telah kita selesaikan. Nanti kita pada bagian selanjutnya akan merancang layout. Apabila skematik nanti ada kekurangan akan diperbarui di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.